سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد جماعة صلاة subuh barakallah lana walakum ajma'in fi afiyah. Setelah pembahasan tentang anjuran untuk beramal saleh, menambah dan meningkatkan amal saleh di akhir umur, maka Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-13, menjelaskan tentang bab bahwasanya amal saleh itu bermacam-macam, tidak satu macam. Iya, jamaah sekalian, barakallahu lana wa lakum. Apa maksud daripada bab ini? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dalam penjelasannya dalam bab ini, yakni kathratu al-a'mal as-salihat litanwi' wa li tard as-sa'amah lil 'amilin. Yakni maksud daripada banyaknya amal saleh adalah supaya seorang muslim tidak bosan dengan satu amalan, sehingga dia semangat, karena amal saleh itu banyak macamnya. Itu maksud daripada bab ini. Kemudian perlu diperhatikan jemaah sekalian, bahwasanya amal saleh dinamakan amal saleh karena terkandung di dalamnya dua syarat. Yang pertama, niatnya harus mengharapkan ridha Allah Jalla wa'ala. Amalan dinamakan saleh apabila niat ketika beramal, keinginan beramal dalam rangka mengharapkan ridha Allah dan ganjaran di sisi Allah semata. Yang kedua, yaitu muwafiqan lis-sunnah. Bahwa amalan saleh itu dinamakan saleh karena dia sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hal yang sangat penting ya jamaah, bahwa kita jangan meremehkan amal soleh. Ya, walaupun kita merasa bahwa itu amalan yang ringan, tapi wallahi tidak ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat berat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Takutlah kalian dari api neraka walaupun kalian berinfak separuh dari satu biji kurma. Separuh, setengah daripada satu biji kurma. Ini separuh dia makan, separuhnya dia berikan kepada anaknya. Jangan diremehkan itu. Jika ikhlas dia memberikan itu, maka dia terhindar dari api neraka. Benar apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, as-sadaqatu tudfi'u ghadabir rabb, ghadabir rabb atau ghadabir rahman. Bahwa sedekah itu memadamkan murka Allah yang maha menyayang. Itu separuh lah, apalagi satu piring. Ya, apalagi berpiring-piring. Nah,
Itu jamaah sekalian. Jadi begitu maksudnya. Begitu pula kiaskan dengan semua amalan. Amalan zikir misalnya. Apa kata Nabi SAW? Itu ada dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Bahwa Nabi SAW bersabda, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan seorang mengucapkan alhamdulillah sekali, itu pahalanya telah memenuhi timbangan amal soleh pada hari kiamat. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samawat. Ada sebuah riwayat ma baina samawat, wa fi riwayat ma baina sama ilal ard. Ucapan seorang sekali subhanallah dan alhamdulillah, yakni jika bisa dilihat oleh matanya, pahalanya itu telah memenuhi dari langit-langit sampai bumi. Ya, hadis ini juga terkandung agar kita memperbanyak tentunya zikrullah. Udzkurullaha dzikran katsira. Yakni berzikirlah banyak-banyak. Lah jika zikir sekali aja pahalanya sebanyak itu. Apalagi kalau banyak. Nah, gitu maksudnya ya, jamaah. Dan yang keempat, bahwa amal saleh itu semuanya akan ditimbang dibandingkan dengan dosa-dosa. Dan sudah sering kita sampaikan ya, dan timbangan di mizan pada hari kiamat ya, itu bisa menimbang yang paling ringan amsaludz dzar, seberat semut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal saleh walaupun seberat semut, dia akan melihat pahalanya, karena itu akan dikalikan 10 minimal. Dan barang siapa yang berbuat dosa walaupun seberat semut, dia akan melihat. Jika dia tidak diampuni di dunia, maka berarti dia bawa mati, sehingga itu akan ditimbang. Dan nasib manusia ini muslim di mizan itu ada 3. Ada yang fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, yang lebih berat timbangan amal salehnya daripada dosanya, maka dia menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, yakni masuk syurga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, adapun yang lebih ringan timbangan amal salehnya, lebih berat dosanya, maka dia masuk neraka hawiyah. Adapun yang ketiga, yaitu man tasawat hasanatuhu wa sayi'atuhu, itu orang yang pahala dan dosanya itu seimbang di mizan. Ya, makhum ashabul a'raf. Mereka itu ditempatkan di bukit al-a'raf antara syurga dan neraka, dan itu ada pintunya. Ya, berapa lama wallahu a'lam. Tapi kata ulama berdasarkan surat al-a'raf itu ya, pada akhirnya mereka diizinkan masuk syurga. Jadi kalau timbangan semut, seberat semut, itu aja sangat berharga, apalagi yang beratnya seberat langit dan bumi, atau lebih berat daripada langit dan bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna as-samawati as-sab' wal aradina as-sab' fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah lamalat bihinna la ilaha illallah." Sekiranya 7 langit dan 7 bumi ditimbang di mizan ya, dan diadu dengan la ilaha illallah, sungguh lebih berat la ilaha illallah. Itu ya jemaah. Di sini kata Imam Nawawi, dalam bab ini ada dibawakan dalil ayat 1, 2, 3, 4. Ada 4 ayat. Sebenarnya banyak kata beliau. Adapun hadis itu ada 25 hadis. Ayat yang dibawakan di sini, yang pertama surah Al-Baqarah ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma taf'alu min khair fa innallaha bihi alim. Apapun amalan yang kalian lakukan dari kebaikan, ini amal saleh, maka Allah mengetahuinya. Dan itu tercatat. Dan dikalikan 10 minimal. Iya, dikalikan 10 minimal. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman
Ya, man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlah wa hum la yudlam. Barang siapa datang pada hari kiamat dengan satu amal saleh, maka itu dikalikan 10 pahala. Allah Karim, Allah Maha Pemurah, Maha Dermawan, membalas satu amal saleh dikalikan 10. Jadi kalau antum bisa mengucapkan setiap ada salat nih, subhanallah 10 kali. Karena dari riwayat 10 kali minimal itu ya. Kemudian alhamdulillah 10 kali. Allah Akbar 10 kali. Jadi berapa itu? 30 kan? Sekali salat. Iya. Kali 5. Berarti berapa? 30 kali 5. 150. Nah, itu di sisi Allah pahalanya dikalikan 10. Jadi berapa itu? 1.500 minimal itu. Iya. Nah, kalau 33 ya kalikan aja sendirilah. 33 kali masing-masing kan? Berapa sudah kali 3 itu? Kemudian dikalikan 10, kemudian dikalikan 5. Semakin banyak, maksudnya ya sesuai dengan sunnah ya. Artinya kalau tadi 10 di total jadi 1.500 dalam sehari. Nah kalau 33 ya lebih banyak lagi pahalanya. Begitu jamaah sekalian. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlah. Dan barang siapa yang datang pada hari kiamat dengan membawa dosa satu, tidak dikalikan kecuali 1. Coba. Bahkan bukan hanya kalau amal sholat dikali minimal 10 kalinya, lebih daripada itu. Ada yang 700, ada yang lebih daripada itu. Artinya apa? Kalau seorang ketika ditimbang, nasallallahu ta'ala afiyah, pada hari kiamat ternyata dosanya lebih berat. Wala yahliku 'ala Allah illa halik. Tidak ada yang binasa, padahal Allah itu sudah Maha Pemurah dan melipat gandakan pahala kebaikan dan tidak melipat gandakan dosa. Ya, tapi dia tetap lebih berat dosanya. Berarti dia yang mencelakai dirinya sendiri. Iya, di dunia dia banyak menghabiskan waktunya dengan dosa dan malas beramal. Sehingga ketika ditimbang ternyata dosanya lebih banyak, lebih berat daripada amal soleh. Begitu pula surat Al-Baqarah 197. Ya, yang berbunyi wa ma tafa'alu min khair ya'lamullah. Apapun amal yang kalian lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini isyaratun ila itsbat al-ilm lillahi azza wa jalla kulli syai'. Penetapan sifat Allah bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. In takum mithqalu habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha. Ini kalau bisa ada seorang beramal saleh atau dosa seberat biji sawi, dan itu diumpamakan di batu karang atau di awan. Ada orang beramal saleh di awan, naik pesawat, ya, bisa mawat atau di atas, ya, aufil ard atau di bumi, ya, tibi Allah. Allah akan datangkan amal itu, baik atau buruk. Begitu ya jemaah. Ini Allah mengetahui semuanya. Allah alim bi dzati sudur. Yani Allah mengetahui apa yang diamalkan oleh hati manusia. Apakah dia ikhlas atau tidak? Allah tahu. Apakah dia cinta kepada Allah atau benci? Allah tahu. Apakah hati orang itu takut atau tidak takut sama Allah? Allah tahu. Allah mengetahuinya. Apakah orang itu bergantung hatinya kepada Allah atau bergantung pada makhluk? Allah tahu. Apakah dia hatinya itu menyesal dari dosa-dosa atau bangga dengan dosa-dosa? Allah juga tahu. Allah alim bi dzati sudur. Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada manusia.
Di situ juga terkandung bahwasanya amal soleh itu ya jamaah diamalkan oleh 3 anggota badan. Yang pertama hati. Itu penting sekali ya kan. Jadi ada amal soleh yang diamalkan oleh hati. Seperti ikhlas, cinta, takut, harap, bergantung hanya kepada Allah, inabah, kembali kepada Allah, dan lain-lain. Kemudian ada amalan dilakukan oleh lisan. Lisan seperti bacaan salat seperti dari takbir sampai salam, tilawatul Quran, doa, zikir, istighfar, ya, amal ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya. Yang ketiga yang dilakukan oleh anggota badan. Itu jemaah sekalian. Seperti zakat, seperti puasa, seperti tawaf. Itu dilakukan oleh anggota badan. Syekh Ibnu Utsaimin membagi amal itu ada 3 juga. Ya, yang pertama dengan yang dilakukan oleh badan, yang kedua dengan harta, dan yang ketiga gabungan dari 2 itu. Lah hati yang mana? Masuk badan di situ. Karena hati ini, amalan hati itu juga dihadirkan ketika dia beramal yang dilakukan oleh anggota badannya. Begitu pula ketika dia bayar zakat atau infak atau sedekah. Ya. Ada lagi gabungan antara badan dan harta. Seperti haji, tawaf dia. Tapi dia juga bayar hadiun. Begitu jemaah sekalian. Ala kulli hal, ya, kalau dilihat dari ditinjau dari ini, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, berarti amal saleh itu ada 3 macam. Ada amalan yang dilakukan oleh anggota badan, ada amalan yang berkaitan dengan harta, ada amalan gabungan antara 2 hal itu. Berarti benar bab ini bahwa amal itu tidak satu macam, tapi banyak macamnya. Silakan beramal, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan sesuai dengan apa yang Allah mudahkan. Yang paling mudah ya dengan lisan ya kan. Istighfar dengan lisan, zikir. Semua orang bisa. Tapi ada amalan yang tidak bisa dilakukan kecuali dia punya harta. Seperti haji. Kalau nggak punya fulus mana gimana mau daftar ya? Sekarang daftar haji 25 juta ya kan. DP. Kalau haji plus $5.000 kalau nggak salah ya. Dulu 4.000, belakangan naik jadi $5.000. Itu DP-nya saja, pelunasannya ketika tahun keberangkatan. Kalau nggak lunas pada sampai deadline-nya, ya diganti dengan yang waiting list atau dilelang. Nggak tahu itu katanya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Jadi ada amalan yang sesuai dengan kemampuan, seperti harta tadi itu. Ya, jadi banyak, nggak usah khawatir. Kalau misalnya dia memang tidak mampu sampai mati untuk melaksanakan ibadah haji, ya gugur kewajiban haji itu. Tapi ada niat dalam hatinya, itu didapat pahala niat. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis surat Az-Zalzalah ayat 7, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal saleh walaupun seberat semut, jadi dzarrah itu artinya namlah saghirah, semut yang paling kecil, itu namanya dzarrah, maka dia akan melihat pahala. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang beramal berbuat dosa walaupun seberat semut, maka
dia akan melihat catatannya dan akan ditimbang itu. Kemudian di sini jamaah sekalian. Oh iya, ayat berikutnya man amila shalihan fali nafsihi. Nah, ini penting sekali ya, kawan. Orang siapa yang beramal soleh, sebenarnya amal soleh itu akibat baiknya, ini pahalanya dinikmati sama pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena ada balasan di dunia dan balasan di akhirat atau setelah mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki maupun perempuan, dan dia mukmin, maka sungguh-sungguh kami akan beri dia balasan yang baik di dunia, yaitu kehidupan yang bahagia di dunia. Dan sungguh-sungguh kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan, yaitu surga di akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman juga, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, beramal saleh, maka pahalanya kalian yang menikmati. Tapi jika kalian berbuat dosa, ya akibat buruknya kembali kepada pelakunya. Maka barang siapa yang ingin memuliakan dirinya, hendaklah dia beramal saleh. Begitu ya jemaah. Dan ketahuilah bahwasanya seseorang tidak akan memikul beban yang dia tidak melakukannya, baik itu amal saleh maupun dosa. Wa laysa alla taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan memikul dosa yang dia tidak melakukan, tapi dilakukan orang lain. Yang tidur dibangunin ya, bentar lagi syuruk ini. Makruh loh tidur ba'da subuh sampai syuruk. Ya, nanti tidurnya setelah syuruk, baru kalau libur ya tidur enggak apa-apa. Tapi tidur ba'da subuh sampai terbit matahari itu makruh. Ya, Ibnu Umar pernah membangunkan anak, bangun Pak, enggak boleh tidur ba'da subuh. Ya itu ya. Jadi bangunin itu, makruh tidurnya ba'da subuh. Saya mana tadi ya? Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alla taziru waziratun wizra ukhra." Bahwasanya seorang tidak akan menanggung beban dosa yang dia tidak melakukan, tapi dilakukan orang lain. Wa laysa lil insan illa ma sa'a. Dan seorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali yang dia amalkan. Kalau dia tidak mengamalkan tapi diamalkan amal soleh orang lain yang dapat. Yang tidak beramal enggak dapat. Astaghfirul khairat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian itu jika kalian meyakini bahwa balasan surga itu luar biasa nikmatnya, hendaklah berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba beramal soleh. Jangan malas-malas, jangan lemah, semangat beramal. Kemudian di sini dibawakan dalil. Oh sebentar ya kawan. Kata Syekh Utsaimin memberikan nasihat begini. Di antara manusia ada yang masya Allah dia itu rajin sholat setelah yang wajib, sholat nafilah lengkap ya, 12 rakaat bahkan lebih. Ada yang sampai 14 rakaat. Karena kan yang nafilah yang muakkadah kan 12 loh. 2 rakaat qabla subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Itu total 12. Nah, ada lagi tambahan, yaitu 2 rakaat yang tadinya 2 rakaat ba'da duhur ditambah menjadi 4.
Ada hadisnya itu ya. Iya, keutamaan salat apa itu? 4 rakaat ba'da zuhur. Ada hadisnya. Boleh juga ditambah dengan ini qobliyah asar. 2 atau 4. Atau qobliyah maghrib. Pokoknya antara adzan dan qomat itu ada salat. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Demikian kata ulama. Tapi kalau dia kerjakan, dia dapat pahala dia. Kemudian salat duha. Salat duha, masya Allah rajin ya. Kemudian salat witir. Ya, rajin dia. Maka barang siapa yang dimudahkan oleh Allah salat setelah sunat setelah yang wajib, laksanakan itu continue. Insya Allah dia akan masuk surga lewat pintu salat. Iya. Ada lagi yang dimudahkan oleh Allah baca Quran, masya Allah. Setelah yang wajib dia kerjakan, maka dia mudah sekali hataman Quran. Pernah ada saya bertemu dengan orang yang hafid Quran. Dia itu setiap hari murajaah itu 5 juz. Hafalan. Jadi hatam tiap berapa hari tuh? 6 hari. Allah yu'ti man yasha. Karunia Allah beri kepada siapa yang Allah mau. Ada lagi yang tidak hafal Quran ya. Tapi dia rajin baca Quran bin nadhar dengan melihat mushaf. Itu setiap hari 6 juz. Nah, ini nih kenapa kita sebutkan ini? Supaya menjadi motivasi kepada yang lainnya untuk ditiru. Jadi kita kalau dalam amal soleh, lihat yang lebih tinggi. Jangan lihat yang lebih malas. Wah, ini gak tahu baca Quran. Biasa gelo lah kok ngono itu cara mikiri. Aja gitu ya, akhi. Ya. Salah itu. Ya. Ingat bahwa harta yang Allah beri kepada seseorang itu tidak menunjukkan bahwa Allah mencintai dia. Belum tentu. Iya. Contohnya siapa misalnya? Qarun. Apakah Allah mencintai Qarun? Lah. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada manusia apabila diuji oleh Allah dengan harta, jadi dibanyakan hartanya dan nikmat, banyak nikmat yang Allah kasih berupa harta, maka dia mengatakan Rabbku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Adapun sebagian manusia ya, yang lainnya mengatakan apabila seorang diuji, dimiskinkan dia atau berkurang, disempitkan hartanya, maka dia mengatakan Rabbku mau menghinakan aku. Kalla, tidaklah demikian. Allah sendiri yang menjawab. Yani seorang diberi harta itu bukan tanda bahwa dia dimuliakan. Kemuliaan itu dengan iman dan amal soleh. Boleh harta jika digunakan untuk mencari pahala akhirat, nah itu bagus. Bagus itu. Ya, Islam tidak melarang orang mencari rezeki, harta dan kekayaan. Karena Allah Ta'ala menyatakan wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhir. Carilah pahala akhirat dengan harta yang Allah beri kepada kalian. Carilah pahala akhirat dengan harta yang Allah beri kepada kalian. Jadi harta itu bagus bagi seorang muslim, sehingga dia bisa haji, umroh tiap tahun. Antum mau umroh tiap tahun ya? Pasti maulah. Nah itu pakai fulus. Ya bayar itu 20 sekian juta. Ya, apalagi nanti katanya bulan Juli ini
Juli itu tiket internasional naik rata-rata 4 juta. Itu tiketnya doang itu. Jangan sekali. Mengapa? Karena aktor naik. Ini berita resmi dari maskapai. Mulai setelah Ba'dal Haji. Ini sudah mulai buka ini. 5 hari setelah tanggal 13 itu buka visa umroh. Ya, itu tiketnya naik. Harga tiket. Adapun yang lainnya wallahu a'lam, ya. Nah, itu perlu fulus itu ya jemaah. Dengan fulus dia bisa bangun masjid. Dengan fulus dia bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan, fuqara wal masakin. Dari kerabatnya atau selain kerabat, tetangga atau selain tetangga, atau anak yatim dan lain sebagainya. Ya, dia juga jelas yang wajib untuk keluarganya memberi nafkah. Sekolah zaman sekarang ya kan, maksudnya selain negeri ya, mahal ya kan. Sekolah zaman sekarang uang pangkalnya aja rata-rata udah di atas 10 juta, ada 10 juta. Itu uang semua itu. Itu baru uang pangkal itu, belum yang lainnya. Kalau mau gratis ya di negeri. Tapi hati-hati. Di negeri itu kurang agamanya. Ya, apalagi guru-gurunya ada yang non muslim. Jadi antum menyerahkan anak antum di sekolah negeri yang mana negeri itu gurunya nggak semuanya muslim. Ada perempuan yang nggak pakai jilbab, ada yang ya pakaiannya ya nggak karu-karuan sudah, ya kan? Di atas lutut roknya. Wallahu alam. Nggak tahu aturan sekarang ini kayak apa, ya macam-macam. Terus akhlaknya juga. Nah, kita orang pernah di negeri ya, dari mulai SD sampai SMA di negeri kita orang. Tahulah bagaimana kondisi sekolah negeri. Anak-anak ini, ya, campur laki perempuan satu kelas. Mana ada dipisah? Campur. Padahal sudah balik ya SMP dan SMA. Itu ya jemaah. Kita kembali kepada amal soleh. Sudah habis kah waktunya? Iya sudah terbit ya, tapi belum. Ya syuruk untuk sholat syuruk. Ada sebagian orang yang dimudahkan tilawatil Quran, maka bacalah Quran. Iya. Kemudian ada lagi yang dimudahkan adalah zikir. Zikir banyak-banyak. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dan yang lainnya setelah zikir yang rutin dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ada lagi yang dimudahkan, iya, bayar dalam bentuk infak, sedekah, zakat, infak, sedekah. Sehingga dia setiap hari itu ngasih makan orang. Iya, bagi-bagi makanan kepada manusia, kepada yang membutuhkan. Waktunya bayar zakat, dia bayar zakat. Perlu diketahui ya kawan, sekarang zakat ya fatwa ini para ulama internasional dan juga ustadz-ustadz kita, dokter-dokter kita yang ahli muamalat itu, bahwa yang jadi ukuran itu yang minimal yaitu nisab perak. Jadi uang antum itu rupiah atau dolar atau real atau yang lainnya itu nisabnya itu perak. Jadi nggak harus menunggu nisab emas. Atau bisa klik nisab perak itu 595 ya gram. Nah, sekarang
lihat di internet berapa harga perak per gram hari ini. 595 kalikan itu. Jatuhnya berapa, misalnya 30 juta misal. Jika antum punya uang 30 juta semenjak setahun yang lalu atau lebih bertahan sampai hari ini, maka wajib bayar zakat 2,5%. Keluarkan itu, karena itu haknya fakir miskin. Jangan lari dari zakat. Justru orang yang bayar zakat akan diberkahi oleh Allah hartanya. Ada lagi yang dimudahkan adalah untuk menuntut ilmu. Ya. Sehingga waktunya habis banyak untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu termasuk amalan badan. Mengapa ya kan menuntut ilmu itu wajib? Fardu ain bagi penuntut ilmu dan ulama. Iya, karena Nabi SAW menyatakan talabul ilm fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan wajib itu ada dua macam. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada fardu ain, ini setiap orang Islam itu harus tahu tentang misalnya tauhid. Wajib itu tahu. Karena tidak mungkin orang masuk surga kalau dia tidak mengamalkan tauhid. Iya. Ini banyak orang tidak paham masalah ini. Sehingga karena nggak ngerti bahaya syirik, sehingga dia nggak mau belajar apa itu tauhid dan syirik. Ya, dia cuma membanggakan bahwa dia KTP-nya Islam, sholat, zakat, puasa, haji, mengamalkan rukun Islam, tapi dia melakukan kesyirikan dan dia meremehkannya. Oh, tidak boleh diremehkan ya akhi. Sebab Allah Ta'ala menyatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sungguh barang siapa yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya dan dia tidak bertaubat sampai mati, maka Allah haramkan dia masuk surga. Haram masuk surga. Maka harus tahu apa itu tauhid dan syirik. Amalkan tauhid, tinggalkan syirik. Itu baru tauhid. Belum sholat. Sholat itu fardu ain. Kemudian zakat, puasa Ramadan dan haji. Dia harus belajar itu manasik. Kalau orang tidak belajar manasik haji dan umrah dengan benar, rusak haji dan umrah. Ada orang datang ke Mekah, tahu nggak ya apa yang dia lakukan? Dia ambil itu namanya sorban dia, kemudian dia diusapkan di tembok Ka'bah, munyer dia diusapkan ya. Ditanya, kenapa kamu melakukan? Kamu mau membersihkan Ka'bah? Sudah ada petugasnya itu cleaning itu, lengkap tiap hari dibersihkan sudah. Sak Masjidil Haram. Ndak, ini supaya berkah. Sorbanku ini berkah. Ini titipan dari kampung katanya. Suruh diusapkan di situ. Mana ada dalilnya bahwasanya temboknya Ka'bah ini kalau diusap pakai sorban nanti sorbannya berkah? Nah, ini karena dia nggak belajar. Keberkahan itu dari Allah. Allah akan memberikan berkah kepada seseorang apabila dia beramal saleh. Iya, Allah akan berikan kebaikan, kenikmatan, keberkahan untuk dia kalau dia melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Nah, sedangkan mengusap tembok dengan sorban itu apa? Ada contoh? Apa ada contoh? Lah Nabi ketika tawaf tidak istilah mengusap kecuali dua, Hajar Aswad dan Ruknul Yaman. Ketika Hajar Aswad dicium setelah diusap,
Kalau sanggup ya. Kalau enggak cuma isyarat atau menciumnya. Ruknul Yamani diusap tapi enggak dicium. Adapun pojokan yang lainnya Nabi tidak melakukan, tidak mengusapnya. Kita ngikuti Nabi atau ngikuti orang kampung? Ikuti Nabi. Nabi cuma ngusap Hajar Aswad kemudian dicium. Kita memulai tawaf dan mengusap Ruknul Yaman. Lah inti mengusap seluruh putaran Ka'bah itu. Temboknya itu loh diusap. Ada dalil. Jangan mengada-ngada. Sampai Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ketika ada seorang sahabat juga, ketika tawaf bersama Umar, dia mengusap seluruh pojokan Ka'bah. La taf'al, kata Umar, jangan kau lakukan. Aku tidak melihat Nabi mengusap bagian itu. Terus Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Hajar Aswad, Inni a'lam, aku sungguh tahu wahai Hajar Aswad, kamu itu adalah batu. Kau tidak bisa memberi manfaat sedikit pun dan tidak bisa memberi keburukan tidak bisa memberi keburukan sedikit pun. Sekiranya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan mencium. Coba lihat ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ikuti itu. Yang tidak dilakukan, jangan dilakukan. Apalagi ngusap-ngusap yang lainnya. Dengan sorbannya itu. Tembok Masjid Nabawi itu loh. Dari ujung sampai ke ujung diusapin. Lah, ada dalilnya. Hatta kita baca Quran, mushaf itu kertasnya ya itu bikinan pabrik, percetakan. Seorang akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dengan Al-Quran, maksudnya dengan membacanya, tilawah, kemudian memahami maknanya, kemudian mengamalkannya. Mengamalkan itu ada 3, meyakini beritanya, kemudian melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, kemudian mengajarkannya, berobat dengan Al-Quran. Maka Allah akan memberkahi orang itu. Adapun Quran yang disimpan di lemari, terus dia doa, ya Allah, Allah mabarik li fil Quran, Allah marhamni bil Quran. Lah Qurannya diletakkan di lemari. Gimana dia mau diberkahi dengan Al-Quran? Turunkan itu mushaf dari lemari, baca. Nah, di situ Allah akan berkahi kamu. Allah akan rahmati kamu. Kan ada juga doa Nabi, Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala' ahzanina wa dhahaba humumina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an penyejuk hatiku, ya, wa nura sudurina, dan penerang hatiku, wa jala' ahzanina, dan penghilang kesedihanku, wa dhahaba humumina, dan penghilang kegundahanku. Dia doa itu sunnah doa itu. Tapi Qur'annya diletakkan di lemari, gak pernah dibaca. Gimana ini? Doa harus dibarengi dengan ikhtiar. Demikian ya kawan. Sentek waktunya ya kawan. Ya. Barakallah lana walakum jami'an. Ada pertanyaan kah? Jika tidak ada, kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.